warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang pada hari ini dengan tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ismi Kania Yanwati selaku HRD dari PT Parama Mulia Sejahtera. Hari ini kita akan melakukan wawancara kerja untuk posisi IT support. Wawancara ini bersifat formal, namun tetap santai saja, jangan tegang ya, jangan deg-degan. Oke. Nah, tujuan dari wawancara ini di mana kita ingin mengenal Anda serta melihat kompetensi yang Anda miliki dan kesiapan Anda dalam bekerja. Apakah Anda sudah siap untuk melakukan wawancara pada pagi ini? Tapi sebelum itu sampai pagi juga, saya udah siap. Ya, saya udah siap. Dan terima kasih atas kesempatannya kali ini. Baik, silahkan perkenalkan diri Anda secara singkat. Perkenalkan, nama saya Raka Denis Tirta Mulia. Saya lulusan SMK 2 Negeri Bekasi dengan jurusan TKJ atau biasa yang disebut Teknik Komputer dan Jaringan, dan lulus pada tahun sekarang tahun 2025. Berarti Anda umurnya sekarang 18 tahun? Iya. Boleh saya tahu apa alasan Anda untuk memilih jurusan TKJ? Sebenarnya sih saya memilih TKJ karena saya tertarik doang sih. Saya tertarik dengan komputer dan jaringan sejak SMP. Saya juga ingin memahami cara kerja komputer dan internet. Baik. Selanjutnya, apa saja kompetensi yang Anda miliki dan pelajari dari jurusan TKJ ini? Saya mempelajari banyak tentang TKJ. Saya mempelajari pakaian komputer, instalasi sistem operasi, pembuatan jaringan LAN, konfigurasi jaringan dasar, dan troubleshooting. Baik. Kira-kira dari semua itu apa yang Anda kuasai? Saya paling menguasai troubleshooting komputer dan jaringan LAN. Kira-kira apa yang Anda pernah lakukan instalasi dari jaringan LAN tersebut? Saya pernah itu. Saya membuat kabelan, menghubungkannya ke switch atau router, lalu mengatur IP address pada komputer. Baik. Jika misalnya komputer tidak bisa terhubung oleh internet, kira-kira apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? Saya selalu mengecek kabel jaringan, IP address, lalu memastikan router dan modem berfungsi. Apakah Anda pernah merakit komputer? Ya, saya pernah merakit komputer dan memahami komponen seperti motherboard, RAM, prosesor, dan power supply. Selanjutnya, apakah Anda familiar dengan mikrotik, misalnya mikrotik? Apakah Anda sudah pernah belajar dengan mikrotik? Tentu saja. Ya, saya sudah pernah belajar konfigurasi dasar mikrotik seperti IP address dan DHCP. Saya lihat Anda di CV Anda itu Anda pernah PKL ya. Coba jelaskan praktek kerja lapangan Anda di mana, terus kapan, selama berapa lama? Saya sih di PKL selama 2 hari, selama 3 jam, selama 3 bulan di sebuah tempat penyedia layanan jaringan sebagai teknisi IT. Kira-kira apa tugas utama yang Anda lakukan di sana? Saya sih biasanya membantu instalasi komputer, memperbaiki jaringan, dan membantu karyawan jika ada kendala teknisi. Kendala teknis.
biasa. Ya, dan kira-kira masalah tersulit apa yang biasanya Anda hadapi di PKL itu? Saya paling susah sih masalah jaringan kantor yang tiba-tiba tidak bisa berfungsi. Saya biasanya mengecek kabel dan switch hingga jaringan kembali normal. Oh iya, baik. Apa sih pelajaran yang Anda dapatkan gitu dari PKL tersebut? Saya di situ saya belajar tentang bekerja sama atau bekerja dengan tim dan menyelesaikan masalah dengan tenang. Baik, baik. Nah, ini kita akan wawancara selanjutnya mengenai studi kasus ya. Ya, saya siap. Studi kasus ini akan Anda alamin gitu kan. Mungkin akan alamin di perusahaan kami. Jadi saya akan menanyakan kira-kira bagaimana tiba-tiba di kantor ini misalnya internetnya tidak bisa diakses, apa yang akan Anda lakukan? Saya sih biasanya akan mengecek modem, router, kabel jaringan, dan konfigurasi IP. Baik, baik. Kemudian jika ada dua user yang meminta bantuan kepada Anda secara bersamaan, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan menentukan prioritas siapa yang harus dipilih duluan dan menginformasikan user agar menunggu sebentar. Ya, baik. Kemudian jika Anda belum mengetahui solusi dari masalah teknis gitu, apa yang akan Anda lakukan? Saya harus bertanya pada rekan kerja saya dan mencari referensi dan belajar lebih banyak lagi. Baik, baik. Sangat bagus sekali ya. Iya. Bagaimana cara Anda menghadapi komplain dari user? Saya akan mendengarkannya dengan sangat baik dan saya akan tetap sopan walau dia marah-marah. Ya, baik, baik. Selanjutnya bagaimana kira-kira sikap Anda bila Anda mendapat kritik dari atasan atau dari orang lain lah gitu? Saya akan menerima kritik tersebut dan menjadikannya evaluasi diri supaya saya bisa lebih berkembang lagi. Kira-kira apa Anda bisa bekerja dalam sebuah tim? Ya, saya terbiasa kerja dalam tim. Bagaimana pendapat Anda mengenai disiplin kerja? Menurut saya, disiplin itu sangat penting agar pekerjaan berjalan lancar. Itu memang harus Memang dilakukan wajib ya. Iya, betul. Terus mengapa Anda melamar ke perusahaan ini? Karena saya melihat perusahaan ini sebagai peluang karena sesuai dengan bidang saya dan saya ingin berkembang lebih pesat lagi. Ya. Kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan Anda sebagai lulusan SMK untuk mengisi posisi tadi teknisi jaringan support ya? Kelebihannya sih saya siap aja untuk praktek dan siap untuk belajar lebih banyak lagi. Kekurangannya pengalaman saya masih terbatas banget karena saya belum lama mengenal tentang dunia kerja. Terus selanjutnya apa target Anda ke depannya? Saya ingin meningkatkan skill ini dan menjadi teknisi profesional. Baik. Selanjutnya yaitu saya pengen tahu mengenai mungkin identitas keluarga Anda ya. Saya pengen tahu bagaimana Anda di rumah, mungkin hobi Anda di rumah itu mengerjakan apa, dan bisa dijelaskan juga itu kenapa Anda menyukai hobi tersebut. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Yang satu masih SD tapi udah mau lulus, satu lagi masih bayi.
tadi nanyain apa hobi ya? Ya. Hobi saya sih apa ya? Banyak sih, kalau saya biasanya belajar ini tentang komputer lebih banyak lagi, ataupun mengisi waktu luang dengan bermain ini kadang-kadang saya ya, apa menonton TV itu ya. Terus apa lagi yang mau ditanya? Biasanya kalau belajar di rumah mengenai komputer, belajar apa ya? Ya, itu yang saya udah sebutin tadi tentang troubleshooting, jaringan LAN, network dan lain sebagainya sih. Itu biasanya Anda belajar sendiri atau ada bimbingan atau melihat dari internet gitu atau dari YouTube? Belajarnya bagaimana? Saya kadang belajar sendiri, kadang ada orang tua saya yaitu bapak saya yang nemenin saya untuk belajar karena saya masih baru ya. Aduh, menurut saya ada premium ada saya, maaf. Ya, tidak apa-apa. Terus anak kan tadi bilang anak pertama ya dari 3 bersaudara. Apakah ada beban gitu? Kenapa Anda itu langsung melamar pekerjaan, tidak melanjutkan ke kuliah gitu? Karena orang tua saya ada masalah masalah keuangan. Oh iya. Yang sangat ini, ditambah lagi orang tua saya udah tua gitu ya. Mau nyari kerja juga susah ya. Oh iya, baik. Terus saya kenapa saya melamar pekerjaan di sini? Itu tadi karena saya ingin melanjutkan, saya ingin mengasah skill saya dan juga mendapatkan duit, dan saya bekerja sembari saya kuliah juga ya. Oh, jadi Anda juga mau rencana Iya, kuliah? saya mau rencana kuliah kalau duitnya udah kumpul lah. Oh, baik, berarti Anda ini pengen membantu orang tua dulu ya? Nah, saya membantu orang tua itu prioritas sih. Ya, terus nanti mungkin setelah berjalannya Anda diterima, Anda akan sambil kuliah ya gitu ya? Saya harap sih begitu ya, kalau ibu mau ngasih tambahan gaji gitu buat saya. Ya, itu kan harus Anda bekerja dulu, Ya, nanti ya kalau diterima ya nanti gimana nanti kualitas Anda bekerja, gimana Anda bekerjanya gitu ya. Nanti kita ya pasti akan ada di sini juga, memang ada jenjangnya gitu ya, ada jenjang karir, ada ya kalau jenjang karir itu pasti ada nanti kenaikan gaji gitu ya. Nah, sekarang sih nanti Anda fokusnya aja nanti diterima apa enggak di perusahaan kami. Terus saya mau bertanya nih, kenapa Anda memilih perusahaan ini untuk dilamar? Ya karena perusahaan ini bagus gitu loh. Menurut saya ya, bidangnya juga bagus. Karena secara masuk kerja kan agak susahnya saat ini kan. Nah, yang ini syarat kerjanya udah lumayan mudah kan. Suruh SMK juga menguasai teknik komputer. Nanti kenapa saya pengen tahu juga kenapa kami gitu harus memilih Anda dan bekerja di sini gitu. Kenapa tadi? Kenapa kami perusahaan kami harus memilih Anda untuk bisa bekerja di sini? Ya, karena saya butuh skill, saya butuh uang, dan saya juga bagus aja kalau bisa kerja di sini. Saya cocok aja kerja di sini. Nah, gimana? Oh iya baik. Terima kasih atas penjelasan Anda ya. Tadi sangat menarik sekali dari penjelasan dan tadi Anda PKL begitu kan, tentang data pribadi Anda, tentang kompetensi yang Anda miliki. Nah, tadi memang sangat baik sekali gitu ya. Harapan sih kami juga pengen menerima Anda sebagai karyawan kami. Nah, mungkin selanjutnya hasil wawancara ini akan kami informasikan melalui email ataupun WhatsApp. Nanti Anda tinggal menunggu saja ada beritanya atau ada kiriman WhatsApp atau emailnya. Nah, nanti mungkin setelah wawancara Anda diterima, nanti akan ada tes ya. Semoga aja. Amin. Nah, setelah nanti wawancara akan ada tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan. Nanti akan
akan diberitahukan juga ya. Nanti Anda menunggu aja ya, menunggu dengan sabar ya untuk pemberitahuan. Mungkin kedepannya 3 hari ataupun paling lama 5 hari ya. 5 hari nanti akan ada pemberitahuan apakah Anda diterima atau enggak ya. Iya. Baik, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak, sampai sini aja. Terima kasih atas kesempatan kali ini ya. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja wawancara ini. Memang tadi kesimpulannya sangat menarik sekali ya dari identitas data Anda gitu ya. Nanti harapan kami juga Anda diterima, tapi nanti juga saya tidak bisa memutuskan sendiri. Nanti kami harus berembuk dulu dengan yang lainnya ya. Kan masih banyak sih. Ya, yang lainnya semoga aja Anda diterima dan beruntung bekerja di sini. Ya, selamat pagi. Iya. Hati-hati di jalan nanti kalau Anda pulang ya. Apakah Anda tadi naik motor? Iya, saya naik motor, emang naik motor ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi juga. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.